Selamat datang di Universitas Cendrawasih. Didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pada tanggal 10 November 1962 dengan keputusan Presiden nomor 389 tanggal 31 Desember tahun 1962 dengan tujuan untuk memberikan akses dan kesempatan serta pelayanan pendidikan tinggi bagi masyarakat Papua. Menjadikan Universitas Cendrawasih sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua dan terkemuka di tanah Papua. Universitas Cendrawasih merupakan lembaga pendidikan tinggi terkemuka yang menjadi referensi bagi institusi pendidikan tinggi di tanah Papua. Kami hadir dengan visi menjadi universitas yang unggul, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami terus melakukan pengembangan dan pembenahan diri baik dari sisi SDM, fasilitas, sarana dan prasarana, serta pengembangan akademik yang semuanya ditujukan untuk menuju pendidikan tinggi yang unggul. Dengan misi utama di bidang pendidikan, penelitian, program Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil, di mana mahasiswa didorong untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja setelah selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja Program Pendidikan Profesi Guru tahun 2023. Perkenalkan, saya Armadani SSI, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Cendrawasih dengan nomor peserta 2015 03186229 NIM 2030161561887. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023 saya akan melakukan praktek pembelajaran materi energi dan perubahannya kelas 10 untuk memenuhi uji kinerja di SMA Negeri 2 Sidra. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran dan perbaikan untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran? Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan kepada kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sudah siap? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mengecek dulu kehadirannya. Ahmad Agung, Andi Nisa Putri, Andi Mutia, Fahri Hidayat, Muhammad Subhan, Nur Apra, Nur Salwa. Oke, hadir semua ya? Hadir semua? Hadir. Oke, sebelum mulai materi hari
Usaha, Bu. Oh ya, apa itu usaha? Usaha adalah suatu benda yang diberikan gaya sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Oke, betul sekali ya jawaban dari teman kalian. Beri aplaus untuk teman. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang energi kinetik dan energi potensial. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran fisika yang mempengaruhi energi kinetik. Terus yang kedua, peserta didik mampu menghitung besarnya energi kinetik dan energi potensial dengan benar. Terus yang ketiga, peserta didik mampu melakukan percobaan energi kinetik dan energi potensial dengan benar. Oke, di sini ada video. Silakan dilihat. With their high speeds and bright colors, you may find it hard to believe that roller coasters have been around for more than 200 years. But since their beginning, the basic science behind roller coasters has remained the same. It's the science of forces, energy, and motion, called physics. Like any other amusement park ride, roller coasters need energy to work. But it's what happens to that energy that makes roller coasters unique. First, the cars of a roller coaster are pulled to the top of a steep slope by either a chain system or another machine for pulling and lifting, called a winch. These machines need energy to work, but this energy doesn't just disappear. It is changed and given to the cars of the roller coaster. What is this energy changed into, and how does it go from the winch to the cars? An object sitting still at the top of a hill has stored energy due to its position. This position gives it the chance or potential to move down the hill, and so we call the stored energy potential energy. As the cars of a roller coaster are pulled up to their starting position, they are gaining potential energy. The higher the cars are pulled, the more potential energy they gain. And once there's enough potential energy, the fun begins. As the coaster cars zoom down the track, their potential energy is turned into another kind of energy. If potential energy is the energy of position, what do we call the energy of motion? Kinetic energy. Both this potential and kinetic energy rely on a fundamental force of the universe. The force of attraction between all things that we here on Earth feel most strongly is the downward pull of gravity. When roller coaster cars go over the top of the ride's first hill, the force of gravity pulls them downwards, turning their potential energy into kinetic energy. And as the cars climb the next hill, the kinetic energy is turned back into potential energy, which is then released again as kinetic energy, and so on. Alternating between these two types of energy makes for an exhilarating ride. Now the next time you ride on or see a roller coaster, whether just going up and down hills or spiraling through turns at 60 miles an hour, you'll know a little more about how physics is turned into fun. Setelah melihat video, energi apa yang terjadi tadi di wahana permainan tersebut? Ya. Oke. Energi apa yang terjadi? Energi kinetik dan energi potensial.
Oke, sekarang masuk di energi kinetik. Energi kinetik adalah apa itu energi kinetik? Energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik ini juga disebut sebagai energi gerak, potensial. Oke, sekarang masuk di materi. Di sini ada pengertian energi kinetik dan energi potensial. Apa itu energi kinetik? Oke, energi kinetik EK sama dengan perumusannya itu 1/2 kali M kali P pangkat 2. Ada yang tahu apa ini M? Ya, Mas? Masa. Sekarang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda berdasarkan ketinggian atau posisinya. Nah, oke, perumusannya EP sama dengan apa ini EP? Energi potensial. Energi potensial M kali G kali A. Jadi ini perumusan yang akan digunakan untuk menentukan besarnya suatu benda. Baiklah, adik-adik, di sini saya akan bagi ke dalam 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, di dalam LKPD ini kita akan melakukan suatu percobaan untuk menentukan energi kinetik dan energi potensial. Oke. Kelompok ini kelompok 2. Silakan dikerja di situ sudah ada kelereng dan bola kasti. Oke, di situ percobaan pertama. Mana harusnya? Percobaan pertama. Benar ke dong nih? Baru nyalakan nih anunya, stopwatch. Ini yang pegang Bola, kelereng. Bisa ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil kerja kelompok kami. Jadi yang pertama yang kami akan presentasikan yaitu percobaan energi kinetik yang kami tadi laksanakan. Akan dibawakan oleh Agung. Baik, adapun barang yang kami uji coba yaitu yang pertama kelereng dengan massa 0,05 dengan waktu 0,01 dengan percepatannya yaitu 200. Energi kinetik 1/2 bagi 0,05 kali 200 kuadrat. Adapun yang kedua yaitu bola kasti dengan massa 0,10 waktu 0,11, percepatannya yaitu 18, dan energi kinetik 1/2 bagi 0,10 kali 18 kuadrat. Baik, untuk materi kedua yaitu analisis percobaan energi kinetik yang akan dibawakan oleh Salwa. Analisis percobaan energi kinetik. 1. Semakin cepat benda itu bergerak, energi kinetik akan semakin membesar. Selain itu, besarnya massa suatu benda juga punya andil besar pada ukuran energi kinetik. 2. Massa dan kecepatan benda. Analisis percobaan energi potensial. Bagaimana hasil perhitungan energi potensial jika ketinggian dari massa dan beban berbeda? Jika massa benda diperbesar, energi potensial gravitasinya ikut membesar. Demikian pula jika ketinggian benda diperbesar, energi potensial akan semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerak. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan posisi atau ketinggian. Itulah presentasi dari kami, dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman silahkan diuraikan atau diungkapkan. Baik, kami persilahkan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Nama saya Nadia, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya, besaran apa saja yang mempengaruhi energi kinetik? Besaran apa saja yang mempengaruhi energi kinetik? Baik, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu, dan bagi kelompok lain yang ingin bertanya kami persilahkan. Baik, kami persilahkan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadisul Amalia, perwakilan dari kelompok 3. Ingin menanyakan, energi potensial bergantung pada apa dan apa rumusnya? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kami akan menjawab pertanyaannya mulai dari 1 yang akan dibawakan oleh
dibawakan oleh Farel. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Besaran apa saja yang mempengaruhi energi kinetik, yaitu massa dan kecepatan benda. Baik, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Baik, kami lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Agung. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu energi potensial bergantung pada apa dan apa rumusnya. Energi potensial bergantung pada ketinggian. Rumusnya yaitu EP sama dengan M kurang G M kali G kali H. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kami kembalikan ke penanya. Apakah sudah dapat diterima jawabannya? Baik, sekian hasil presentasi kami. Dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang energi kinetik dan energi potensial, di sini ada pengertian energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sedangkan energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Apa rumusnya? Rumusnya itu EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. Sedangkan energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau kondisinya, di mana rumusnya itu EP sama dengan M kali G kali H. G itu G kecepatan gravitasi. Kira ini berapa? Materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan atau memberi kesimpulan tentang materi kita? Ya, silakan Hanis. Kesimpulannya, energi kinetik berkaitan dengan gerak aktif suatu benda, sedangkan energi potensial berkaitan dengan posisi atau ketinggian benda terhadap suatu titik awal. Energi potensial dan energi kinetik merupakan konsep penting dalam pemahaman tentang energi. Rumus energi kinetik EK sama dengan 1/2 M kali I pangkat 2. Sedangkan energi potensial EP sama dengan M kali G kali H. Kita beri aplaus untuk selanjutnya selanjutnya di sini ada soal. Yang pertama itu sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatannya 5 M Farads pangkat 2. Berapa energi kinetik mobil tersebut? Silakan dikerja di kertas selembar.
Bagaimana proses pembelajarannya hari ini, menyenangkan atau tidak? Oke, jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan bentuk-bentuk energi. Oke, ya. Ditutup itu? Iya. Oke, baiklah anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan bentuk-bentuk energi. Ketiga. Oke anak-anak, bagaimana? Oh, kado. Oke anak, bagaimana proses pembelajarannya hari ini, menyenangkan atau tidak? Oke, jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan bentuk-bentuk energi. Oke, Tiga. tunggu. Baiklah anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan bentuk-bentuk energi. Dan pertemuan kita cukup sampai di sini, dan saya akhiri. Assalamualaikum.